mu'ayyan wa ta'an. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tanpa kita sambungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang mudah-mudahan kita menjalankan istiqomah dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian subuh kita dengan tema kemerosotan umat Islam dan satu-satunya cara memperbaikinya. Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika di dunia ini penuh kekafiran, kegelapan, dan kebodohan, maka dari balik pegunungan Makkah terpancarlah cahaya hidayah menembus ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Seluruh penjuru dunia mendapat cahaya hidayah itu. Hanya dalam waktu singkat, selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia kepada kemajuan, dan sejarah dunia tidak akan sanggup untuk membuat perubahan seperti ini. Dengan cahaya hidayah, kebaikan dan kemenangan yang diberikan kepada orang Islam, maka mereka senantiasa berada di puncak kemajuan dan selama berabad-abad menguasai seluruh dunia. Setiap kekuatan yang menentangnya akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Namun, melihat kenyataan sekarang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Keadaan menjadi berbalik. Kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari kehidupan Islami. Apabila kita melihat di dalam catatan sejarah tentang kehidupan orang-orang Islam 1300 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahwa kita adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan. Sebaliknya, apabila kita melihat keadaan sekarang, maka kita akan melihat diri kita berada dalam kehinaan yang besar, dipermalukan dan mengalami kemunduran. Tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, persaudaraan dan kasih sayang, adat dan akhlak yang baik serta amal dan perbuatan yang baik. Kita mempunyai lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Tidak hanya itu, bahkan mereka membuat ajaran-ajaran baru untuk memecah belah kita. Pemuda-pemuda Islam mencemoohkan asas Islam yang suci dan mengkritik ajarannya serta memahami bahwa syariat yang mulia itu sia-sia dan tidak pantas untuk diamalkan lagi. Sungguh mengherankan bagaimana suatu kaum yang dulu menguasai dunia tapi sekarang malah jatuh. Suatu kaum yang mengajarkan adab dan kemajuan kepada dunia, mengapa sekarang tidak beradab dan tidak maju? Sebenarnya para pemimpin Islam sudah memperkirakan dan telah mencoba sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk memperbaikinya. Namun pengobatannya justru semakin menambah sakit. Dalam kondisi yang rusak ini terbayang masa yang akan datang akan lebih buruk lagi. Sedangkan kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah kekeliruan yang besar. Tetapi sebelum kita melangkahkan kaki, penting sekali untuk memikirkan penyebab semua ini. Mengapa kehinaan dan azab menimpa kita? Penyebab keruntuhan kemunduran ini telah dianalisa dengan berbagai cara dan telah dicari jalan keluarnya. Namun kenyataannya tidak juga dapat diselesaikan sampai tuntas. Padahal penyebabnya telah kita ketahui dan nampak dengan jelas. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum kamu berkuasa. Allah juga telah memberi ketenangan bagi orang-orang mukmin untuk senantiasa mengalahkan orang-orang kafir, dan tidak ada satupun penolong bagi orang kafir. Dalam surat Al-Fat ayat 22 yang artinya,
Dan jika kalian berperang melawan orang-orang kafir, pasti mereka akan lari terbirit-birit. Kemudian tiada seorang penolong pun bagi orang-orang kafir. Di dalam surat tadi, para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, sedangkan kita di dalam kehinaan dan keburukan. Sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, sedangkan kita terhalang dari nikmat yang besar ini, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya akan datang suatu masa atas manusia tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja, dan daripada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Sekarang perlu direnungkan, apabila kita terhalang dari Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang dengannya keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat akan wujud, maka apakah ada cara lain untuk mengembalikan semua itu? Dan apakah penyebab keluarnya ruh Islam dari kita sehingga diri kita hanya jasad tanpa ruh? Ketika mushaf langit Al-Quran dibacakan dan kemuliaan umat ini serta ketinggiannya disebutkan, maka diketahuilah bahwa umat ini telah diberikan tugas yang paling tinggi dan mulia, yang dengannya mereka disebut umat terbaik atau khairul ummah. Maksud diciptakannya dunia adalah untuk mengatur keesaan dan zat dan sifat Allah, dan ini tidak mungkin tercapai apabila keburukan yang ada itu tidak dihilangkan dan diganti dengan kebaikan. Dalam rangka tercapai maksud itu, maka dikirim ribuan nabi, dan untuk menyempurnakan maksud itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus penghulu nabi dan rasul. Dan mendengarkan ayat ini. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku relakan Islam menjadi agamamu. Sekarang karena maksud telah sempurna, setiap kebaikan dan kehebatan dan kejahatan telah dijelaskan, dan Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu, risalah dan kenabian yang dahulu hanya dikerjakan oleh para nabi, maka sekarang kerja itu telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian subuh kita dengan tema keperosotan umat Islam, di mana kita sampai saat ini ada mengalami kemunduran. Padahal 1300 yang lalu kita memiliki kejayaan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terus bisa beristiqomah di dalam belajar, terutama mempelajari ilmu agama Islam kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kita sebenarnya diutus ke dunia ini juga melakukan dakwah selain dari para nabi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ayat pertama adalah umat terbaik. Jadi umat terbaik ini mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian ayat berikutnya disertai pembatasan bahwa hanya bagi mereka lah yang keberhasilan dan kebahagiaan. Bahkan pada ayat lain, mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran akan mendapat azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat